Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita bisa dapat menikmati pagi hari ini dengan penuh kebaikan dan dapat mengikuti Bina Imtak pada pagi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah menunjukkan kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Baik, hari ini Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Seperti biasa kita akan melaksanakan Bina Imtak dan semoga dengan acara ini kalian bisa menambah wawasan kalian dalam ilmu keagamaan. Sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai akan ada pembacaan kalam ilahi surah Az-Zariyat yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Ismahani Purba dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Kistina Firnanda. Kepada Anissa dan Kistina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum. Innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri,
Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Kristina dan Anissa. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena akan ada tamu yang mendampingi saya dan seperti biasa tamu saya ini adalah orang yang sangat hebat dalam ilmu agama. Beliau adalah Ustadz Syamsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Muid. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kesibukannya apa ini, Ustadz? Sibukannya ya tidak ada. Muter-muter aja. Oh, muter-muter aja. Mengajar ya secara daring, terus sholat serta beribadah yang lainnya. Baik. Nah, pagi ini kita akan membahas materi agama Bina Imtak ya, terkait dengan waktu-waktu mustajab. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam waktu itu sangat penting sekali, bahkan hal yang sangat mendasar. Kalau kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, insya Allah kita dapat masuk ke dalam hal-hal yang sangat positif ya, dan bahkan dapat menunjukkan kita ke dalam jalan surga. Nah, berkaitan dengan tema pada pagi ini, waktu-waktu mustajab, Ustadz. Menurut Ustadz sendiri, waktu-waktu mustajab itu apa ya, Ustadz ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamu ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Fidater tercinta. Yang saya hormati juga host yang handal kita, yang luar biasa ini adalah Akhinal Kiram, Mr. Abdul Muid. Terus anak-anakku semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya sehingga nantinya akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Tema kali ini adalah sangat bagus sekali ya Mr. Muid ya, waktu-waktu istijabah. Kita tahu bahwa waktu adalah orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, tapi orang Arab juga mengatakan al waktu kasayf illam taqta' qata'atka. Waktu itu ibarat pedang, illam taqta' qata'atka. Bila mana kamu tidak bisa menggunakan waktu itu, maka waktu itulah akan membunuh kita. Dari saking pentingnya waktu. Nah, nggak kalah pentingnya adalah waktu di dalam berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak ibadah. Bahkan ad-doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapi dalam berdoa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah sebagaimana Mr. Muid tadi disampaikan, waktu-waktu istijabah. Apa yang maksud dengan waktu itu istijabah? Istijabah asal kata adalah jawabah. Jawabah itu adalah, kita bahasa Indonesiakan adalah berarti dijawab itu Mr. ya. Ajaba yujibu ijabah, istajaba istajib istijabatan. Itu masdar dikata istajaba istajib istijabah. Doa yang dijawab, doa yang terkabul, doa yang direspon. Jadi kalau kita meminta sesuatu sama orang tua kita atau guru kita, memohon, itu diberikan, itu adalah istijabah. Nah, terkait dengan waktu istijabah, pengerti istijabah adalah diterima atau dikabulkan. Seperti itu, Mr. Muid. Terkait dengan waktu-waktu ini adalah ada beberapa waktu yang menjadi catatan penting untuk kita dalam berdoa.
Yang pertama adalah waktu istijabah itu sebagaimana tadi Nanda Anissa membacakan ya. Membacakan surah Dzariyat ayat 15 sampai 23 ya kalau tidak salah. Itu adalah salah satu waktu dari sekian waktu yang merupakan waktu istijabah. Jadi situ ada ayat wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur mereka senantiasa berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu mustajabah yang pertama adalah sepertiga malam. Nah ini anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu turun setiap malam hatta yabqa thuluthul lailil akhir. Jadi pada sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun, dalam artian jangan digambarkan seperti kita naik motor baru turun ya. Ini adalah Allah berbeda dengan makhluknya. Allah turun ke langit dunia dengan fayaqul, Allah berfirman, "May yad'uni fastajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan senantiasa. Ini fi'il mudhari, fastajiba, akan senantiasa mengabulkan atau menerima. Yang kedua, mayas'aluni fa'utiyah. Yang kedua adalah barang siapa di antara kita yang sepertiga malam itu memohon, meminta sesuatu, maka Allah akan memberikan. Dan yang ketiga adalah wa may yaghfiruli fa'astaghfirulih. Barang siapa yang memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang dia pernah lakukan, fa'aghfirullah, maka aku akan pasti mengampunkan. Jadi tiga hal inilah orang yang melakukan di sepertiga malam, yaitu orang yang memohon kepada, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memohon sesuatu, dan yang ketiga adalah meminta ampunan Allah, maka insya Allah Allah akan mengijabah, Allah akan memberikan sesuai dengan permintaannya itu. Nah, yang kedua adalah waktu mustajabah itu adalah indas sujud, ketika kita sujud. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disampaikan bahwa paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu di saat dia sujud. Kenapa? Karena di saat itulah kepala kita rata dengan kaki kita, rata dengan tempat sujud kita. Disitulah tidak ada yang perlu kita sombongkan. Maka kalau orang Arab itu, ketika orang Arab itu dipukul kepalanya ya, mereka itu tidak begitu marah, Mister. Tapi kalau mohon maaf belakang ini bokongnya dipukul, nah itu marah sekali itu. Terus saya tanya umroh itu, Imam tahu kenapa kamu marah ketika dipukul ini kan? Terus dia bilang, karena di situ ketika kita sujud, tulang ekor itulah merekam CCTV kita, akan merekam seluruh aktivitas dan akan diminta nanti dibuka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pesawat itu ada blackboard ya, kotak hitam, itu ternyata masing-masing kita udah dibekali di belakang sini. Tulang ekor. Tulang ekor itulah ketika kita sujud itu kan berada di atas. Dia merekam. Maka di saat itulah seorang hamba merasa hina dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan, kepintaran, kesuksesan yang dia gapai mungkin dengan prestasi yang dia capai ketika sujud itu kita hadirkan semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada disombongkan. Jadi waktu mustajabah yang kedua adalah ketika sujud. Disitulah seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ba'da shalah, ketika selesai sholat. Maka kita sangat tidak dianjurkan setelah saya sholat langsung buru-buru, kita langsung cus gitu, langsung pergi gitu ya. Jangan anakku semuanya, habis sholat diam sebentar, berdoa begitu. Jadi jangan sampai meninggalkan waktu istijabah ini setiap ba'da shalah, yaitu habis sholat. Nah, yang berikutnya adalah waktu yang gak kalah penting juga adalah di antara bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Ini waktu yang di antara waktu yang mustajab sekali, yang Allah gampang untuk menerima permohonan kita, yaitu di antara azan dan iqamah. Jangan kita sia-siakan pakai ngobrol dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah tentu kita juga memilih hari yang bagus ya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, hari ini adalah hari yang sangat bagus sekali. Di hari Jumat ini anakku semuanya untuk memperbanyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang berikutnya yang terakhir adalah dalam keadaan berpuasa.
Nah, jadi kalau kita berpuasa, mau buka puasa itu jangan disia-siakan. Kenapa? Karena disitulah Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Mister, di antara waktu-waktu yang penting kita untuk melakukan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, menarik sekali. Tadi saya bisa merangkum ada 5 waktu yang dijabahi kira-kira. Nah, kenapa sih alasannya dijadikan waktu-waktu tersebut tuh sebagai waktu yang terbaik untuk berdoa? Kenapa tidak waktu yang lain? Oke, baik. Tadi disampaikan di antara waktu yang mustajab itu adalah ada 5 itu ya. Nah, kenapa? Karena misalnya di saat sepertiga malam, disitulah hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Satu. Yang kedua, di situ waktunya sangat sunyi, sehingga kita akan menghadirkan, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih enak dan lebih khusyuk. Karena kalau kita berdoa di tempat yang ramai atau lagi banyak orang, di situ banyak teman-teman dan sebagainya, nah khusyuk, hudur, kehadiran hati kita itu kurang ini, artinya kurang tidak bisa dengan sempurna. Tetapi ketika sepertiga malam di waktu yang sunyi, disitulah kita, di saat manusia tidak banyak, wannasu niyam, di saat manusia pada tidur, kita bangun, kita berdoa, disitulah Allah memilih waktu itu, karena sedikit di antara manusia yang bisa melakukan itu. Kalau waktu sujud misalnya, karena disitulah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa semua yang digapai itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata kepala kita, rata dengan kaki kita, rata dengan tempat sujud kita, rata dengan tanah. Kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oh, baik. Nah, berarti kalau misalnya kita berdoa itu apa sih yang harus kita lakukan Ustadz supaya benar-benar doa kita itu terkabul? Baik. Di antara, di samping waktu yang anak-anakku semuanya yang harus dipilih waktu istijabah, hal yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan sangat menarik sekali tadi itu, apa saja yang harus kita lakukan agar doa kita diijabahkan, begitu ya. Yang pertama adalah memulai doa itu dengan basmalah hamdalah. Artinya kita merayu Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung meminta. Sama dengan logika kita memohon atau minta kepada orang tua kita. Kan tidak elok rasanya, ayah, bunda, tolong siapkan uang. Nah, kan itu kan tidak ada etika ya. Tetapi kalau dengan pujian mama atau papa atau ayah, bunda, ya disebutkan lu kebaikan-kebaikannya yang selama ini nggak pernah marah. Nah, kan kita akan terenyuh ya, sebagai orang tua akan mudah untuk mengasihi itu. Jadi memulailah dengan basmalah dan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyelipkan di situ sholawat. Karena sholawat ini ibaratnya adalah perangko. Kalau dulu zaman kita itu Mr. Muhammad, sekarang kan sudah HP canggih ya. Kalau zaman kita dulu itu ngirim kabar atau apa itu, surat itu kan wajib ada perangkonya. Kalau nggak ada perangkonya nggak akan nyampe kan, begitu ya. Nah, ini sama. Di doa yang tidak di situ ada sholawatnya, maka kecil kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholawat itu menjadi salah satu penyambung ya, penyampai ya, bahasa simpelnya itu kalau sekarang HP itu paketnya lah, paketnya. Ada HP nggak ada paket kan nggak bisa juga kan, begitu ya. Kurirnya. Nah, kurirnya ya, kurir sekarang musim kurir gitu ya, serba apa-apa di rumah langsung nyampe. Nah, begitu juga itu adalah sholawat, itu sangat penting. Dan berikutnya menjaga makanan, tidak makan yang haram. Kalau berdoa menggunakan makan haram, minum yang haram itu sulit. Walaupun ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam itu, dari segi hebatnya ini Mister, Bal'am bin Ba'ura itu nggak pernah doanya itu ditolak, nggak diterima, itu pasti diterima. Segi hebatnya itu disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin, Sarah Minhajul Abidin, itu disampaikan seperti ini kalau nggak salah itu. Bal'am bin Ba'ura ini umatnya Nabi Musa, kalau dia berdoa itu mustahil selama perjalanannya itu, selama ya pasti akan dikabul. Bahkan arsy Allah itu terbuka. Wow, luar biasa gitu ya. Ibaratnya pintunya terbuka lebar, itu pasti diberikan. Nah, suatu ketika dia itu doanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya bilang A, tapi yang ijabah adalah B. Kenapa? Karena dia itu menerima salah satu suap, salah satu sogok, apa ya kalau sekarang itu, yang hal yang diharamkan lah, seperti itu. Bayangkan itu hanya sekali.
Nah, bagaimana kalau berkali-kali? Nah, begitu. Nah, di situ jadi harus menjaga makanan kita serta tidak terburu-buru. Doa itu bisa digabulkan kalau nggak buru-buru. Saya sudah berdoa, Pak, berapa hari? 2 hari. Mana buktinya? Nah, ini juga tidak boleh. Jadi tidak terburu-buru begitu. Allah pasti menerima doa siapapun malam yat bismin wa qati'atur rahimin. Allah pasti akan menerima doa seorang hamba selama dia tidak berdoa terhadap sebuah dosa atau memutus tali silaturahim. Jadi itu Nabi sudah memberikan keterangan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa itu selama dia tidak buru-buru serta tidak berdoa dengan dosa seperti itu. Ya, misalnya Ustaz berdoa dengan dosa, contohnya apa Ustaz? Ya, mendoakan orang lain untuk celaka itu kan dosa kan. Oh, iya. Mudah-mudahan dia itu apalah kata-kata yang nggak bagus, itu tidak boleh. Itu adalah mendoakan lain walaupun apa namanya ya, kita tidak boleh mendoakan orang lain dengan dosa ya tadi itu, dengan ungkapan yang tidak baik. Bahkan dalam sebuah hadis itu misalnya di dalam kitab Al-Adhkar ya, salah satu juga doa yang pasti Allah dengar itu adalah ketika seseorang mendoakan orang lain. Itu yang mengaminkan langsung malaikat. Ad-du'a bi dhahril ghaib. Doa mendoakan orang lain yang tidak ada di depannya. Ad-du'a bi dhahril ghaib seperti ini. Saya mendoakan Mr. Mu'aid misalnya, tapi bukan sekarang. Nanti sudah pulang, kita sama-sama di rumah habis sholat. Ya Allah, jadikan Mr. Mu'aid itu hamba yang soleh, hamba yang kaya, yang luar biasa, yang ibadahnya diterima. Nah, ini malaikat di belakang kita itu walaka bimithlin, dia menjawab, bagimu juga seperti itu. Bayangkan kalau yang mengaminkan itu malaikat, kayak apa itu? Insya Allah doa itu akan diterima. Maka rugi bagi seorang yang mendoakan orang lain dengan kejelekan. Maka sungguh beruntung orang lain yang senantiasa gemar mendoakan dengan kebaikan untuk temannya, untuk sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu anak-anakku semuanya saling mendoakan antara kita, antara Bapak Ibu guru didoakan senantiasa sehat walafiat, dan begitu juga Bapak Ibu guru mendoakan kalian semuanya senantiasa walafiat, menjadi anak yang soleh sukses di masa akan datang. Itu pasti kita sebagai seorang pendidik itu kita lakukan minimal 5 kali dalam sehari. Gitu. Baik, saya pernah mendengar ini Ustadz, ada pertanyaan seperti ini. Kalau kan tadi salah satu doa kita terkabul waktunya ada dalam sujud Ustadz ya. Okay. Nah, bisa nggak kita ketika doa itu kita menggunakan bahasa Indonesia karena kita tidak tahu misalnya bahasa Arabnya kan. Banyak bilang kalau doa itu ya harus bahasa Arab gitu, ada yang bilang seperti itu, dan kalau misalnya menggunakan bahasa ibu kita kalau konteksnya adalah bahasa Indonesia apakah bisa gitu Ustaz? Oke, baik, pertanyaan sangat bagus sekali ini Mr. Muhammad ya. Doa yang grade-nya tertinggi itu adalah menggunakan Al-Qur'an. Ini yang paling ini ya, lafadznya itu dalam Al-Qur'an seperti doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang kedua adalah menggunakan hadis Nabi SAW. Contohkan Nabi SAW. Contohnya misalnya banyak sekali dari Nabi SAW tentang doa di pagi hari atau sore hari atau istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfirli abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini juga salah satu. Tapi apakah lantas itu bagi seorang yang ajami seperti kita, ajami itu orang bukan Arab ya, apakah tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Justru poin diantaranya itu adalah salah satu kunci ketika berdoa itu adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Jangan sampai kita berdoa Rabbana atina fit, kita nggak tahu maksudnya apa sih yang diminta ini. Jadi hudurul qalb, hadirnya hati terhadap apa yang diminta itu. Jadi boleh menggunakan bahasa, sangat boleh sekali, boleh saja. Nah, bagaimana dalam sujud juga boleh, karena yang wajib menggunakan bahasa Arab ketika sholat, satu yaitu takbiratul ihram, yang kedua adalah suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Jadi selain itu misalnya doa ya wis kalau ngimami jangan terlalu suwe juga kan, mau doa di absen A sampai Z ya, ada juga ya. Nah, boleh saja Mister. Yang penting adalah kita hudurul qalb, hadir kita, hati kita hadir, apa yang dimaksud, apa yang diminta itu kita ngerti gitu. Oh, berarti saya pikir harus
harus bahasa Arab? Karena tentunya kan kalau misalnya sujud harus bahasa Arab seperti itu. Enggak juga Ustaz. Tidak. Sujud itu adalah, tasbih itu adalah sunnah. Tapi ada 3 doa, Mister. Yang dianjurkan Nabi SAW itu ketika sujud itu ada 3. Yang pertama, minta jadi husnul khotimah. Selalu diminta, ya Allah, Allah makhtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arab, tutup usiaku nanti dengan husnul khotimah ketika sujud. Yang kedua adalah, ya Allah, berikan rezeki aku bisa bertaubat. Jadikan diriku ini sebelum mati bisa bertaubat, taubatan nasuha. Yang ketiga adalah, ya Allah, istiqomahkan diriku dalam keadaan menjadi muslim yang taat dan baik. Itu 3 itu yang poin yang sangat penting sekali. Istiqomah, minta husnul khotimah. Yang kedua adalah senantiasa taubat sebelum mati. Yang ketiga adalah istiqomah dalam Islam. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Nah, sekarang kalau kita berdoa itu kan kita nggak sabar. Ini kok nggak ibaratnya nggak dijabah sama Allah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sambil menunggu doa kita terkabul? Karena kita nggak sabar gitu. Oke. Satu, seluruh pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa doa itu diterima. Yang kedua adalah masalah kapan diterimanya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mendikte Allah kapan. Nah, ada sebuah gini. Orang mungkin takdir kita, naudzubillah ya. Dalam perjalanan si fulan itu hari Jumat misalnya dia itu jatuh patah. Tapi karena dia sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya Allah, berikan kami keselamatan. Dia jatuh tapi cuma lecet dikit itu. Itu salah satu bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu tidak selalu Allah tahu yang mana yang terbaik diberikan. Contoh, ya Allah, jadikan aku ini orang yang paling kaya. Nah, ini kalau kita masih tetap miskin, bukan Allah berarti nggak menerima doa kita. Mungkin yang terbaik itu ya cukup lah gitu. Karena kalau kaya nanti jadi yang sombong, terus dan sebagainya seperti itu. Jadi yakin bahwa doa itu akan pasti diterima oleh Allah SWT. Kapan waktunya? Yaitu Allah yang menentukan. Paling tidak ada, poin pentingnya adalah tidak ada doa yang Allah tolak. Pasti diterima. Kapan diterimanya? Ya, satu mungkin dipercepat, yang kedua adalah sedang, atau nanti di akhirat. Bisa seperti itu, Master. Jadi tidak dunia tidak diterima, tapi nanti di akhirat. Luar biasa itu. Nah, nggak kalah pentingnya juga adalah anak-anakku semuanya, di samping doa tadi itu adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ini juga yang penting, kita senantiasa minta didoakan oleh kedua orang tua kita. Karena doa kedua orang tua kita itu ibaratnya adalah sudah 90% Allah pasti terima. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kalau diijabah dalam bentuk lain gitu, ya, betul sekali, dalam bentuk lain. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, indikator doa-doa kita terkabul itu apa Ustadz? Ya, satu, ketika kita berdoa itu kita khusyuk. Jadi ketika berdoa bahkan kalau bisa menangis, yakin ya Allah, itu salah satu indikatornya itu. Tapi kalau kita itu salah satu indikatornya tidak diterima itu. Itu. Jadi khusyuk dan khudur itu tadi ya. Terus ketika berdoa itu tidak mengeraskan suara, nggak teriak-teriak dan juga nggak terlalu lirih, nggak terlalu kecil suaranya ya. Jadi kita berdoa di antara keduanya sedang. Nah, salah satunya adalah itu tadi, ketika berdoa itu hati kita tentram, tenang. Nah, itu salah satu indikator bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa kita tidak tenang, kita tidak malah hati kita kemana-mana, itu bisa jadi doa kita itu adalah indikasinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi itu ya, hamdalah, sholawat, itu kita penting untuk kita kita lakukan sebelum berdoa, seperti itu, Ustaz. Oke, menarik sekali Ustadz materi pada pagi ini, tapi sayangnya waktunya habis nih Ustadz. Nah, mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari Ustadz Syamsiro khususnya untuk anak-anak di rumah gitu. Baik. Anak-anakku semuanya, doa adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Dengan berdoa maka kita akan menjadi hamba yang selalu melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Dengan berdoa kita dituntut dengan berdoa kita tidak termasuk orang yang sombong. Berarti kita merasa bahwa bisanya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi sekali orang yang malas berdoa. Yang berikutnya adalah orang akan disayang oleh Allah di saat dia itu cerewet dalam bermohon kepada Allah.
Tetapi manusia akan jengkel kepada orang yang suka meminta kepada sesamanya. Oleh karena itulah, serinlah memohon kepada Allah dan jangan terlalu sering memohon kepada orang lain. Jadikan Allah tempat kita bergantung, As-Samad, untuk bisa memberikan solusi terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Di saat kita belajar, maka iringi dengan ikhtiar yang maksimal, setelah itu tawakal, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, insya Allah kita dan kalian semuanya akan menjadi siswa yang baik, menjadi generasi yang hebat di masa akan datang. Kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Jadikanlah doa adalah silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustadz waktunya, dan semoga pertemuan kali ini dapat membawa berkat tersendiri bagi kita semua. Dan untuk kalian dari rumah, jangan lupa untuk siswa-siswaku yang tersayang gitu, jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Misalnya buat belajar, buat ibadah untuk Allah, karena itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Terima kasih, itu saja pertemuan Bina pada pagi ini. Semoga menambah wawasan keilmuan kita dalam ilmu agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.